Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helena Ina Prada Roman. Saya dari kelas 1B Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan membahas tentang topik 7 yang berjudul perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi terpenting di antara semua fungsi-fungsi manajemen yang ada. Ibarat suatu perjalanan dengan menggunakan kapal, perencanaan ini merupakan pedoman yang harus dipakai untuk mengarahkan tujuan kemana kapal tersebut akan dibawa berlayar. Kegunaan perencanaan: 1. Mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu mendatang. 2. Mengarahkan perhatian pada tujuan. Ketiga, memperingan biaya. Keempat, sarana untuk mengadakan pengawasan. Persyaratan perencanaan: 1. Faktual atau realitas. 2. Logis dan rasional. 3. Fleksibel. 4. Komitmen. 5. Komprehensif. Bentuk-bentuk perencanaan: yang pertama, tujuan atau objektif, suatu sasaran di mana kegiatan itu diarahkan dan diusahakan untuk sedapat mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, kebijaksanaan atau polisi, suatu pernyataan atau pengertian untuk menyalurkan pikiran dalam mengambil keputusan terhadap tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, strategi atau strategi tindakan penyesuaian dari rencana yang telah dibuat. Yang keempat, prosedur atau prosedure, rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk waktu mendatang. Yang kelima, aturan atau rule, suatu tindakan yang spesifik dan merupakan bagian dari prosedur. Yang keenam, program, campuran antara kebijaksanaan, prosedur, aturan, dan pemberian tugas yang disertai dengan suatu anggaran atau budget. Semuanya ini akan menciptakan adanya tindakan. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan, menyusun anggapan-anggapan, menentukan berbagai alternatif tindakan, mengadakan penilaian terhadap alternatif-alternatif tindakan yang sudah dipilih, mengambil keputusan, dan menyusun rencana pendukung. Perencanaan merupakan proses pendekatan yang rasional. Dengan berbagai macam langkah yang telah dilakukan untuk menyusun suatu perencanaan, dapatlah dikatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses pendekatan yang rasional untuk waktu yang akan datang. Proses pendekatan yang rasional dari suatu perencanaan dengan menghubungkan antara waktu dan kemajuan yang dapat dicapai tanpa mengabaikan berbagai anggapan kritis. Selanjutnya ada jangka waktu perencanaan. Perencanaan jangka panjang, rencana yang dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi atau perusahaan dan dibuat dalam rangka pencapaian organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada perencanaan jangka menengah, rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan menengah dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka panjang. Jangka waktu perencanaan selanjutnya adalah perencanaan jangka pendek, rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka menengah. Faktor-faktor yang membatasi perencanaan. Di dalam perencanaan ada anggapan-anggapan tentang keadaan di masa mendatang, waktu dan biaya, kekakuan internal, perubahan kondisi yang akhirnya mendapatkan tujuan atau sasaran. Faktor-faktor yang membatasi perencanaan: yang pertama, sulitnya mencari anggapan secara teliti. Yang kedua, perubahan yang sangat cepat. Faktor-faktor yang membatasi perencanaan: yang pertama, kekakuan internal, kekakuan psikologis, kekakuan karena adanya prosedur dan kebijaksanaan, kekakuan sumber daya dan dana, kekakuan eksternal, waktu dan biaya. Pengambilan keputusan: pengambilan keputusan di saat keadaan yang pasti, pengambilan keputusan di saat keadaan yang tidak pasti, dan pengambilan keputusan pada keadaan yang mengandung risiko. Syarat pengambilan keputusan antara lain, harus berusaha untuk dapat mencapai suatu tujuan yang tidak terpenuhi tanpa melalui tindakan yang positif. Harus dapat mengetahui dengan jelas tentang tujuan-tujuan manakah yang dapat dicapai beserta segala kekurangannya. Harus mempunyai kemampuan untuk mengadakan analisis dan penilaian berbagai alternatif sesuai dengan tuntutan-tuntutan untuk mencapai tujuan. Harus bersikap optimis dan mempunyai kemampuan yang kuat untuk memilih alternatif yang paling baik. Alat pengambilan keputusan. Alat pengambilan keputusan itu ada analisa risiko atau pohon keputusan. Itu sebagai alat pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan, analisis risiko, pertimbangan untuk memasarkan produk baru ke pasar misalnya tergantung kepada beberapa variabel kritis berikut. 1. Biaya pengenalan, 2. Biaya produksi, 3. Investasi modal yang dibutuhkan, harga dan market share yang dapat dicapai. Yang selanjutnya, pohon keputusan. Cara lain yang dapat ditempuh untuk menganalisa keputusan adalah dengan jalan melihat berbagai kemungkinan arah yang dapat diambil dari berbagai jenis keputusan. Sekian penjelasan saya mengenai topik 7 yang berjudul perencanaan. Terima kasih.